Halo Youters, apa kabarnya? Saya berdoa bahwa dimanapun kalian berada saat ini ada dalam kondisi yang sehat dan masih terus haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Nah, marilah sebelum kita mulai dengarkan khotbah atau firman Tuhan ini, mari kita ambil waktu sebentar, cari tempat yang menurut teman-teman tempat yang terbaik, privat, sehingga kita bisa mendengar dengan baik, sehingga benar firman yang dibagikan bisa tumbuh dan menghasilkan buahnya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan Tuhan atas hidup kami. Kami boleh mengikuti ibadah-Mu walaupun secara online, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada di mana saja, termasuk di tempat ini, di setiap rumah, di setiap tempat di mana anak-anak-Mu sedang mau mendengarkan firman mengikuti ibadah ini. Kami percaya bahwa semua yang terjadi ataupun semua yang akan kami lakukan akan mendatangkan kebaikan bagi diri kami dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Youters, sudah lama kita nggak kumpul bareng, kita nggak ibadah bareng, tapi saya merenung beberapa hari ini tentang kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari setiap hal yang terjadi di dunia ini, bahkan diri kita sendiri. Saya tahu kondisinya nggak mudah, tapi saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah bisa membuat sesuatu yang baik di masa yang nggak mudah ini. Dari pandemi ini setidaknya saya beberapa belajar. Salah satunya saya belajar bahwa tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam dunia ini. Bahwa kita pikir bahwa kita bisa lakukan banyak hal, ternyata karena virus banyak hal yang kita tidak bisa lakukan. Kita pikir bahwa ketika kita sudah merencanakan, semuanya pasti berhasil. Tapi ternyata karena virus ini terus ada, beberapa rencana tertunda. Tapi saya percaya Tuhan akan ganti dengan yang lebih baik. Mari kita sama-sama katakan amin. Saya juga mendengar dari cerita teman-teman bahwa beberapa lagi susah, beberapa lagi ngalami yang namanya PHK, banyak juga yang dirumahkan, ada yang bingung. Mari dari firman Tuhan ini kita mau belajar bahwa ya, semuanya bisa terjadi. Tapi biarlah respon kita menunjukkan bahwa Tuhan tetap ada dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Nah, hari ini saya akan membagikan beberapa ayat. Saya berharap, saya berdoa supaya ayat ini bisa menguatkan kita, menguatkan teman-teman di rumah, dan jadi berkat bagi siapapun yang mendengarnya. Buka dari Khotbah pasal 4 ayat 7 sampai ke 12. Saya akan bacakan. Khotbah pasal 4 ayat 7. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapakah aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Ada cerita yang menarik di sini. Di sini dikatakan bahwa dia punya banyak hal. Makanya di Alkitab dikatakan matanya tidak puas dengan kekayaan. Orang ini bukan orang malas. Dia bekerja sampai lelah. Hasilnya dia punya banyak uang. Tapi kenapa pengkhotbah berkata bahwa ini adalah kesia-siaan? Ternyata ada satu kata di dalam ayat ini, bisa di stabiloin atau digarisbawahin, dikatakan bahwa seperti ini. Ada seorang yang sendirian. Siapapun yang mendengar pesan ini, saya mau ngomong, jangan pernah sendirian. Jangan pernah sendirian. Minimal kita punya Tuhan kita yang namanya Yesus. Katakan amin.
Sendirian bukanlah hal yang baik. Bahkan firman Tuhan di Kejadian berkata, kata tidak baik pertama ditulis tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Ketika kita seorang diri, kadang-kadang kita berpikir bahwa kita ini nggak berharga, nggak ada yang peduli. No, Tuhan mau ngomong dia peduli akan hidup kita. Nah, saya menemukan bahwa di ayat 9, ketika kita selesai dari ayat di atas, ayat 9 yang berkata seperti ini. Kenapa kita harus tidak boleh sendiri? Ayat 9 berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Hal pertama, kenapa kita nggak boleh sendiri? Karena berdua itu pasti lebih baik. Katakan amin. Saya menemukan bahwa di dalam versi Amplified Bible, ayat ini menggunakan kata yang baik sekali. Dikatakan upah yang baik itu lebih kepada more satisfying atau lebih memuaskan. Nah, ketika kita bersama-sama mengerjakan sesuatu, kita nggak merasa sendirian. Ternyata kita bisa melakukan lebih baik dan lebih memuaskan. Hal yang kedua, dikatakan di Pengkhotbah pasal 4 ayat 10. Kenapa kita nggak boleh sendirian? Ayat ini berkata seperti ini. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Nah, Youters, pernah nggak kalian merasa ketika kalian sendiri, kalian lebih takut melakukan sesuatu? Saya pernah. Entah kenapa ketika saya mau melakukan hal besar atau sesuatu hal, entah kenapa saya selalu mau mencari orang yang lebih berpengalaman. Saya mau ditemani dengan orang yang sudah pernah melakukannya, atau saya cuma ingin ditemani saja. Entah kenapa ketika saya mau melakukan sesuatu atau mengambil keputusan, saya memerlukan orang-orang seperti itu. Jawabannya simple. Karena saya merasa aman. Karena saya merasa kalau saya terjadi sesuatu, minimal ada orang yang tahu dan bisa melakukan sesuatu buat saya. Oleh karena itu, jangan pernah sendirian. Kalau nggak punya, coba cari satu orang. Saya percaya, pasti ada satu orang yang peduli. Nah, masalahnya seperti ini. Dikatakan kalau mereka jatuh, ada seorang yang mengangkat temannya. Apa artinya ini? Artinya, waktu kamu ada di dalam posisi bawah sekalipun, ada orang-orang yang akan berusaha untuk mengangkat kamu dari kejatuhan kamu. Sekalipun masalahmu terpuruk hari ini, kamu lagi susah hari ini, ketika kamu nggak sendirian, akan ada orang-orang yang akan berjuang bagi hidup kamu, dia akan berdoa bagi kamu, minimal mereka akan berdoa. Supaya apa? Supaya dia bisa melihat temannya tidak terjatuh dan tergeletak. Puji Tuhan, di Mazmur 25 ayat 14 dikatakan seperti ini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Saya suka kata karib. Karib ngomong tentang kedekatan, tentang hubungan. Minimal kalau nggak ada orang, ada Tuhan Yesus. Makanya kita harus membangun hubungan setiap hari dengan Dia. Ketika kita karib, kita nggak pernah sendiri. Dikatakan ini, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Wow, Tuhan punya plan, Dia punya rencana, dan Dia bisa memberitahukan kepada orang yang karib dengan Dia. Di Amsal 18 ayat 24 dikatakan seperti ini. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Youters, cari satu. Siapa orang yang bisa kalian percaya di masa-masa sulit ini? Saya percaya itu pasti ada. Ketika kamu sudah menemukannya, coba untuk terbuka dan cerita. Atau kalian ngomong nggak ada yang peduli, kalian bisa kontak di IG maupun di YouTube.
kasih tahu, ceritain. Saya berharap nanti ada satu tim yang akan doain dan akan menghubungi kalian. Mari, masa ini akan segala berlalu, tapi saya percaya akan ada hal-hal indah yang bisa diceritakan di masa-masa sulit seperti ini. Ingat, saya tutup dengan satu quotes atau satu pesan. Yang pertama adalah jangan sendirian. Doa sama Tuhan. Tuhan, aku butuh Tuhan. Ya. Bukan hal memalukan untuk ngomong seperti itu. Karena kita tidak perlu menunjukkan bahwa kita kuat setiap waktu. Ada masa-masa sulit ketika kita harus ngomong, sujud, dan kita nangis ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku nggak mampu. It's okay. Malah dia suka dengan yang namanya kejujuran. Jangan sendirian. Yang kedua, yuk mulai kita nggak mikirin diri kita lagi. Kita lihat sekeliling kita. Kita lihat siapa teman kita. Kalau bisa bantu, kita bantu. Kalau kita nggak bisa bantu, kita doakan. Saya percaya masa krisis akan berlalu dan kita lihat bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Saya tutup, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah dengarkan firman. Terima kasih untuk selalu ada buat kami. Terima kasih untuk selalu setia bersama-sama kami. Dan hari ini hamba-Mu berdoa bagi teman-teman dimanapun mereka berada. Kalau mereka lagi susah, ketakutan, Tuhan. Aku tahu Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan mereka. Engkau bergaul karib dengan mereka. Bahkan Engkau memberitahukan perjanjian-perjanjian-Mu. Dimanapun mereka berada, hamba-Mu minta, Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan, damai sejahtera, terus bersama-sama dengan mereka. Aku percaya bahwa Tuhan masih bisa menulis suatu cerita yang baik di masa-masa yang sulit ini. Mungkin kami mengeluh banyak, tapi hari ini kami mau ganti dengan sukacita dan pujian karena Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.